Saya datang ke gereja hanya sebagai formalitas, dan saya duduk paling belakang dengan bermain handphone. Yang biasanya tidak seperti itu, tapi saya melakukan berbanding terbalik dengan sebelumnya. Di awal semester, semuanya berjalan dengan baik. Ya walaupun ketika suatu hari ada pengumuman untuk ujian bersama pada hari Sabat, Tuhan izinkan untuk digantikan pada hari Senin. Kemudian berlanjut ke semester 7, di situ saya mendengar bahwa semester 7 adalah semester yang paling menyulitkan. Saya mendapatkan nama dosen pembimbing, kemudian saya mengajukan judul skripsi saya, dan tepat di bulan 12 saya ACC judul skripsi. Berlanjut di tahun 2019, di situ saya mendengar kabar bahwa dosen pembimbing saya jatuh sakit. Yang seharusnya kami bimbingan, akhirnya kami harus melawat beliau. Seminggu sebelum saya maju untuk seminar proposal, saya mendengar kabar bahwa dosen bimbing saya meninggal dunia. Di situ memang saya merasa kecewa karena 1 minggu lagi saya harus seminar proposal. Akhirnya kami harus kembali ke jurusan untuk mengurus pergantian dosen pembimbing. Sehari sebelum saya seminar proposal, saya mendengar kabar lagi bahwa ayah saya jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit Advent yang berada di kota Medan. Di situ saya mulai gelisah dan saya bingung apa yang harus saya utamakan. Karena besoknya saya harus seminar proposal. Saya harus mengurus semua urusan yang ada di kampus, dan setelah selesai urusan, saya balik ke rumah sakit Advent. Karena ayah saya nggak mau ditangani kalau tidak ada saya. Keesokan harinya, saya seminar proposal dengan dibimbing oleh dosen pembimbing yang baru, yaitu Kaprodi. Kaprodi hanya membuka acara untuk seminar proposal tanpa harus menemani saya sampai selesai seminar proposal tersebut. Jadi ketika dosen penguji bertanya kepada saya, dan saya harus menjawab sendiri tanpa dibimbing oleh dosen pembimbing. Tapi puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Dan pengumuman mengatakan bahwa saya mendapatkan tahap selanjutnya. Ketika saya datang ke kampus, di situ dikatakan bahwa untuk mengajukan penelitian sudah ditutup. Jadi harus ke semester depan. Saya mulai ngedown lagi. Tuhan, kenapa ketika saya mulai berusaha untuk menyelesaikan skripsi saya, sehingga apa yang diharapkan ayah saya terkabul. Tapi saya tidak mau ngambil pusing. Akhirnya saya balik ke rumah sakit untuk menemani dan merawat ayah saya. Tepat di bulan 7, tanggal 1, ayah saya meninggal dunia. Disitulah saya sangat ngedown dan saya pupus karena apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Saya menyalahkan Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan kemana? Di saat saya seperti ini, Tuhan tidak ada. Saya merasa Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Karena ketika saya mulai rajin beribadah, saya rajin melayani Tuhan, bahkan berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan tidak menjawab doa saya. Bahkan apa yang saya harapkan, Tuhan tidak kabulkan. Saya datang ke gereja hanya sebagai formalitas, dan saya duduk paling belakang dengan bermain handphone. Yang biasanya tidak seperti itu, tapi saya melakukan berbanding terbalik dengan sebelumnya. Dan saya juga mulai malas untuk mengerjakan skripsi saya. Tetapi saya punya seorang teman bernama Elvini, dia memotivasi saya dan memberikan semangat pada saya untuk mengerjakan skripsi dan harus sama-sama untuk wisuda. Akhirnya saya mulai termotivasi dan mulai mengerjakan skripsi saya. Di tengah pengerjaan skripsi, tiba-tiba saya mengatakan sama Tuhan, Tuhan, jikalau nanti saya sidang tepat di hari ulang tahun almarhum ayah saya akan mulai melayani Tuhan. Saya akan kembali sama Tuhan.
Nah, setelah selesai saya mengerjakan skripsi dan mau mengajukan berkas untuk sidang, di situ saya melihat bahwa saya sudah di urutan 12. Tapi beberapa hari kemudian, saya melihat chat grup, yaitu grup sidang 2 Oktober. Saya tiba-tiba terdiam dan merasa sangat bahagia karena apa yang saya harapkan Tuhan kabulkan. Karena sebelumnya saya tantang Tuhan. Tuhan, jikalau memang saya sidang tanggal 2 Oktober, saya akan melayani Tuhan. Tapi jikalau tidak saya sidang di tanggal 2 Oktober, tetap saya akan seperti ini. Ternyata tantangan itu diterima Tuhan. Dikabulkan Tuhan apa yang saya harapkan. Akhirnya tepat di tanggal ulang tahun almarhum ayah saya sidang di tanggal 2 Oktober. Di situ saya sampaikan kepada mama saya, dan mama saya katakan, "Puji Tuhan, akhirnya apa yang kamu harapkan tercapai." Dan teman saya juga mengatakan hal seperti itu. Sama seperti di Alkitab dikatakan, Yesaya 55 ayat 8, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan." Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya saya mulai tersadar bahwasanya apa yang saya rancangkan bukanlah yang terbaik bagi saya. Sebab rancangan Tuhanlah yang terbaik dalam hidup saya. Sekian dan terima kasih.